ketemu lagi di Queen's Kitchen Story. Hari ini aku mau share satu resep roti yang lagi viral, yaitu roti jabrik. Tapi kali ini gampang banget bikinnya dan cocok banget buat pemula yang mau bikin roti ini. Gimana caranya? Tonton aja terus videonya sampai habis ya. Step yang pertama, kita cek dulu keaktifan raginya. Di sini sudah aku siapkan 100 ml air hangat. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir, dan untuk raginya 1,5 sendok teh. Kemudian kita aduk merata dan kita diamkan saja kurang lebih 5-10 menit sampai berbuih. Next, kita buat adonan rotinya. Di sini aku sudah pakai 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk opsional bisa juga diganti dengan gula halus, nggak masalah. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian 1/4 sendok teh garam dan 1 butir telur. Ini aku kocok lepas dulu, kemudian baru kita tuang ke adonan tepungnya. Dan yang terakhir, ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Pastikan raginya berbuih ya. Kalau nggak berbuih berarti raginya sudah nggak aktif dan nggak bisa digunakan. Kita tuangnya sedikit-sedikit aja dulu, kemudian diaduk merata. Di sini aku nguleninya pakai spatula dulu sampai semua bahan tercampur merata dulu. Baru setelah itu nanti aku uleni pakai tangan. Kalau dirasa adonannya terlalu kering, nggak usah bingung, nggak usah ditambah apa-apa juga, karena nanti lama-kelamaan adonan juga akan lembek dengan sendirinya. Nah, sekarang aku mau nguleni pakai tangan, hanya untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur merata. Untuk nguleninya nggak perlu sampai kalis, cukup sampai setengah kalis dulu, untuk kemudian kita tambahkan bahan yang terakhir. Nah, untuk bahan yang terakhir adalah 1 sendok makan margarin. Pastikan margarinnya sudah suhu ruang ya, jadi jangan margarin yang habis disimpan di kulkas langsung kita pakai. Nah, sekedar tips, lumuri tangan kita dengan sedikit minyak supaya adonan nggak terlalu lengket ke tangan. Kemudian kita uleni seperti ini. Pastikan margarin tercampur merata ke seluruh permukaan adonan. Di sini aku nguleninya sekitar 3-5 menit aja. Nguleninya seperti ini. Baru setelah itu kita letakkan kembali. Kita bisa tutup dengan lap bersih atau bisa juga pakai plastik wrap dan diamkan minimal 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita buat adonan cream cheese-nya. 160 ml susu cair, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, dan kurang lebih 80 gram keju cheddar. Bisa juga pakai quick melt atau ada yang mereknya Kraft Milky Soft, bisa juga pakai itu. Cuman ini aku pakai cheddar aja. Kemudian kita masak sampai mendidih seperti ini, kemudian matikan apinya dan biarkan dingin. Nah, ini hasilnya sudah aku diamkan kurang lebih hampir 2 jam, sudah mengembang. Sekarang kita bisa kempeskan adonannya supaya udara-udara yang di dalam bisa keluar, dan supaya nggak lengket bisa kita lumuri sedikit minyak di bagian telapak tangan.
Hasilnya seperti ini, udah nggak terlalu lengket ya. Nah, supaya adonannya lebih rileks sebentar, kita uleni sebentar lagi. Nah, bisa dilihat adonannya udah kalis elastis ya, tapi tetap perlu diuleni sebentar aja, nggak perlu lama-lama, cukup 1 atau 2 menit aja. Setelah selesai diuleni sebentar, kita bisa mulai potong-potong adonannya. Untuk ukurannya sesuai selera aja. Kalau perlu ditimbang biar beratnya sama semua. Di sini aku mau bagi menjadi kurang lebih 16 bagian atau 16 potong. Nah, hasilnya punyaku seperti ini kira-kira jadinya. Nah, sekarang adonan sudah siap kita isi dengan filling, tapi kita tutup pakai lap ya, supaya nggak kering. Oke, next, sekarang kita isi adonannya dengan filling cream cheese yang sudah kita buat tadi. Kita ambil satu adonan, kemudian diuleni sebentar, dan kita rounding seperti ini, supaya permukaannya mulus. Dan cara mengisinya, kita pipihkan bagian tepi adonan. Untuk bagian tengah biarkan tetap tebal ya, supaya nanti kalau diisi dengan fillingnya atau cream cheese-nya nggak akan sampai bocor waktu digoreng. Nah, untuk ukuran isiannya atau cream cheese-nya itu sesuai selera masing-masing, disesuaikan aja dengan besar kecilnya potongan adonan masing-masing. Kalau terlalu banyak pun juga nanti akan bocor waktu digoreng. Nah, cara menutupnya seperti ini. Kita pastikan semua tertutup rapat ya. Setelah tertutup rapat, bisa di rounding seperti ini untuk memuluskan permukaan donatnya. Dan hasilnya seperti ini, kurang lebih. Kita lakukan untuk semua potongan adonannya ya. Dan hasil punyaku seperti ini, kurang lebih jadi 16 potong. Untuk yang beberapa ini sudah ngembang karena memang ini yang pertama-pertama aku isi. Selanjutnya kita biarkan dulu kurang lebih 10 menit ya, sampai mengembang lagi. Setelah diistirahatkan kurang lebih 10 menit, sudah siap untuk digoreng. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya, dan jangan dibolak-balik, cukup 1 kali balik aja, sama seperti menggoreng donat pada umumnya. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat. Sebelum aku beri topping, aku mau kasih lihat dulu bagian dalamnya. Hasilnya seperti ini. Wow, berongga, enak banget. Cream cheese-nya juga kelihatan, dan sepertinya punyaku kurang banyak juga cream cheese-nya, lebih banyak lebih enak. Dan pastinya empuk ya, nggak bantet sama sekali. Nah, untuk toppingnya di sini aku olesi dulu pakai sisa cream cheese yang kita buat tadi karena masih ada sisanya. Tapi kalau mau diganti pakai butter atau margarin atau buttercream juga nggak masalah. Tujuannya supaya nanti keju parutnya itu menempel. Dan karena namanya roti jabrik, berarti kejunya harus panjang-panjang ya. Jadi cara men-slice kejunya seperti ini. Keuntungannya kalau kita bikin roti jabrik sendiri di rumah nih ya, kita bisa puas-puasin banyakin kejunya. Nah, lebih banyak lebih enak soalnya. Oke, roti jabrik hasilnya seperti ini. Kejunya melimpah banget, cream cheese-nya juga enak, rotinya juga lembut. Cara bikinnya juga gampang, cocok banget buat pemula yang nggak pernah bikin roti atau adonan donat. Mungkin ini bisa dicoba resepnya. Jadi tunggu apa lagi? Selamat mencoba di rumah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, untuk
like, komen, dan juga share resepnya ke teman-teman kamu semuanya. Terima kasih, see you next time.